Periksa, periksa Om. Detak jantungnya Om. Wah, kenceng sekali. Malu, kita lagi nungguin dipanggil ya, lagi antri. Pagi-pagi udah jalan-jalan, mau kemana El? Halo teman-teman, ikuti perjalanan kami yuk. Hari ini kami mau ke prakteknya Dokter Riva, mau lihat Kak Rapel sunat. Pagi ini kami langsung berangkat menuju prakteknya Dokter Riva, tempat keponakan ibu menjalani sunat. Jujur aja, setiap dengan kata sunat, pasti yang terbayang itu rasa takut ya teman. Dulu waktu kecil mungkin hampir semua laki-laki punya cerita masing-masing soal pengalaman sunat. Di perjalanan aku penasaran banget apakah keponakan aku ini bakalan santai atau malah deg-degan banget. Nah ini kita udah sampai di kliniknya Dokter Riva. Ternyata suasana cukup ramai ya teman-teman. Banyak orang tua yang menemani anak mereka. Nah, ini dia orang yang jadi pemeran utama hari ini. Dia ditemenin sama kakeknya atau kami biasa panggil Anang. Semangatin kakak. Takut gak kak? Takut gak? Tidak takut. Tidak lah yo. Pinter kok. Oh, tidak sakit. Ngomong sama teman-temannya, teman-teman harus berani gitu. Aku aja berani gitu. Cepet bilang. Awal datang aku tanya gimana kak, takut gak? Tapi dianya cuma balas senyum tipis. Kak Rafael nggak mau ngomong sama sekali teman-teman. Wajahnya ditutup sama mobil remote. By the way, ini mobil remote gratis kalau sunat di prakteknya Dokter Riva. Ini kami coba kasih semangat kalau semuanya bakalan berjalan cepat dan dokter di sini sudah berpengalaman. El juga aktif banget hadir buat nyemangatin Kak Rafael. Teman-teman lihat deh, dia nggak mau ngomong sama sekali. Sepanjang video ini mukanya ditutup sama mobil remote ini. Mungkin panik ya, takut. Campur aduk deh rasanya. Tenang Kak Rafael, kan udah disemangatin sama Elvano. Elvano udah semangat juga nih, bangun pagi-pagi cuma buat lihat Kak Rafael sunat. Periksa, periksa Om. Detak jantungnya Om. Wah, ganteng sekali. Malu dia guys. Sambil menunggu antrian, ini kami keluar dulu karena Elvano nggak mau diem. Ini di luar juga ada adik yang mau sunat. Dia semangat banget teman-teman. Namanya Apri. Hai kakak Apri, salam kenal dari Elvano. Ini teman-teman yang belum sunat, semangat ya. Jangan takut ya teman-teman. Ini temennya aja berani nih. Nah, ini keponakan aku udah masuk ke ruangan sunat. Ini dia sunatnya sambil main, entah ya main apa nih. Aku tanya dia nggak mau jawab sama sekali guys. Jadi bisu seketika. Di dalam ruangan nggak tegang sama sekali ya teman-teman. Boleh kok ditemenin keluarganya. Tapi harus tetap tenang ya teman-teman. Biar nggak mengganggu proses sunat. Insya Allah ini dia dokternya. Dokter Riva. Dokter cantik kesayangan semua orang. By the way, ini orang tuanya Kak Rafael. Dia takut guys. Nggak tega lihat anaknya disunat. Ini teman-teman, aku coba ajak ngobrol Kak Rafael tapi nggak dibalas sama sekali. Oh, sambil main game guys. Nih. Santuy kawan. Santuy kawan, jangan takut. Ayo kan ngomong Fel. Nggak kuat dia ngomong. Main apa Pel? Mini crab. Iya Pel. Apa itu sih? Tempur, main tempur. Apa itu tuh? Main tempur. Sekali lagi pokoknya sepanjang proses sunat dia nggak mau ngomong guys. Pokoknya diem banget. Nanti kalau udah sembuh lihat video ini malu nggak Kak Rafael? By the way, ternyata proses sunat sekarang sudah jauh lebih modern dibanding dulu ya teman-teman. Peralatannya lebih baik, prosedurnya cepat, dan yang paling penting semua dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan pasien. Sambil menunggu prosesnya selesai, aku jadi kepikiran sebenarnya kenapa sih sunat itu penting? Selain menjadi bagian dari ajaran agama banyak umat muslim, sunat juga memiliki manfaat dari sisi kesehatan. Dengan sunat, kebersihan area organ intim menjadi lebih mudah dijaga. Risiko infeksi juga bisa berkurang apabila kebersihan tetap dijaga dengan baik. Selain itu, sunat juga dapat membantu mengurangi beberapa risiko gangguan kesehatan tertentu di kemudian hari. Makanya, banyak dokter yang menyarankan prosedur ini dilakukan pada usia anak. Tentunya dengan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Yang paling penting ketika mau sunat adalah memilih tenaga medis yang profesional dan mengikuti semua anjuran perawatan setelah sunat agar proses penyembuhannya berjalan dengan lancar. Nah, nggak terasa prosesnya udah selesai. Udah guys, udah pakai celana. Udah. Yeay, alhamdulillah.
Alhamdulillah, ternyata keponakanku jauh lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Bukannya menangis, dia malah bisa tersenyum, teman-teman. Terima kasih dokter cantik, Bu Dokter Rifa. Rekomendasi nih buat yang mau sunat, bisa di prakteknya dokter Rifa. Dokternya ramah banget. Sekarang Kak Rafael juga udah lega ya teman-teman. Gak kepikiran lagi mau sunat. Tinggal istirahat, makan yang banyak, dan ikuti semua saran dokter ya. Orang tuanya juga kelihatan lega banget karena semuanya berjalan dengan lancar. Ini bocilku, alhamdulillah gak rewel ya teman-teman. Sampai prosesnya selesai, nggak ada drama nangis-nangis. Pinternya, Masya Allah. Ini kita mau pulang dulu ya teman-teman. Nanti lanjut ada acara di rumah. Tapi sebelum itu, kita tanya-tanya dulu yuk, Kak Rapel gimana perasaannya? Udah selesai sunatnya, mau pulang dulu. Kakak udah sunat, Dek. Lalu nggak cross. Salim dulu. Salim, selamat. Salim. Oh, ini lagi burungnya bunyi ya di rumah. Nabi apa sekarang ngomong Ngomong dulu, Kak. Nabi apa? Ayo sunat kawan, Dek. Cepet. Ayo, ngomong baik. Ayo sunat kawan-kawan. Yaudah, malu. Teman-teman, sekarang kita udah nyampe di dekat rumahnya Rapel. Ini di rumah neneknya El. Sekarang lagi tidur. Tadi di jalan dia tidur. Kita mau kasih surprise. Kasih buket. Stop. Beberapa hari sebelumnya ini aku udah buat buket. Ini aku buat buket 5 ribuan, walaupun cuma 5 ribu, tapi effortnya luar biasa ya teman-teman. Ini aku buat sendiri. Walaupun gak sebagus buket-buket yang dijual, tapi ini karya aku sendiri dan khusus buat Kak Rafael. By the way, dulu sebelum dia sunat, aku pernah ngomong kalau dia berani sunat, aku bakal bikinin dia buket. Akhirnya tercapai juga bikinin dia buket pas dia sunat. Ini videonya aku percepat ya teman-teman karena prosesnya itu lumayan lama. Semoga suka ya Kak Rafael dari Adi Alvano. Yuk, langsung aja kita ke sana. Di sana rame teman-teman. Nanti aku pakai bahasa daerahku ya teman-teman. Jangan bingung, nanti aku kasih subtitle. Kaki kalau sangunya kurang gitu dulu ciko-ciko ya. Ya, boleh. Dulu habis sih. Berarti bocor. Malu. Terima kasih. Ini Kak Rafaelnya malu teman-teman. Di rumahnya rame banget kan. Ini ada acara kecil-kecilan yaitu syukuran. Kak Rafael bikin among-among. Menurutku, anak yang baru selesai sunat layak mendapatkan apresiasi atas keberaniannya. Hadiah ini bukan soal mahal atau murah. Yang paling penting adalah memberikan kenangan indah supaya pengalaman sunat tidak selalu identik dengan rasa takut. Justru, jadi momen yang menyenangkan dan tidak terlupakan. Ini keluarga di dapur pada masak makanan. Kalau di sini nih disebutnya among-among. Gak ketinggalan, bocil aktif udah main-main di depan rumah. Masa-masa kecil seperti ini gak akan terulang lagi ya teman-teman. Jangan pernah bosan atau malu untuk mengabadikan momen. Jangan mereng jahe itu jatuh. Nah, jahe itu. Senderan. Itu udah ada Kak. Jangan senderan. 1, 2. Hari ini aku belajar satu hal, kadang yang membuat kita takut bukan prosesnya, tapi bayangan kita sendiri. Kak Rafael hari ini membuktikan kalau dia berani. Keberanian adalah tetap maju, walaupun masih merasa takut. Semoga proses penyembuhannya cepat ya Kak Rafael, sehat selalu dan bisa kembali bermain seperti biasa. Kalau teman-teman punya pengalaman sunat yang berkesan atau paling lucu, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.